Kalau kita cerita soal gerakan sosial itu sebenarnya ada dua saja. Yang pertama itu rebellious, dan yang kedua itu transformatif. Nah, yang tadi kamu ceritakan itu kan kamu inginnya yang transformatif. Ada perubahan, ada ini gitu. Tapi yang terjadi rebellious. Dia mau ngelawan aja gitu. Dan itu nggak apa-apa. Saya membayangkan kalau media pers mahasiswa itu nggak hanya berhenti di ikut tren algoritma pemberitaan. Misal lagi ramai RUU TNI, semua pers mahasiswa bahas RUU TNI gitu. Ya pasti kalah dengan algoritma media-media mainstream yang lebih kencang gitu. Tapi ada beberapa media pers yang dia fokus terhadap pemberitaan tertentu gitu. Misal Floresia gitu yang basisnya di Flores. Ya dia fokus memberitakan tentang masyarakat Flores, adatnya gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita di forum Rapat RT. Nah, kebetulan kali ini kita kedatangan tamu dari RT sebelah. Mas Abil. Kebetulan Mas Abil ini ketua redaktur lembaga pers mahasiswa di HMI. Ya. Nah, kita gini Mas Abil. Kita ini mau ngobrol-ngobrol tentang dunia pers mahasiswa sekarang. Nah, kita ini dulu juga mahasiswa, tapi udah lama sekali. Jadi kita mengikuti dunia pers mahasiswa ini kondisinya seperti apa. Cuman memang beberapa di akhir-akhir ini kan kita sumber informasi kita itu kan selalu melalui media sosial, TV dan media sosial. Dan yang lebih cepat sekarang memang media sosial, itu mau berita demo, mau berita kenaikan harga beras, kenaikan harga cabai, itu kita selalu mengaksesnya melalui media sosial. Nah, sebenarnya yang terjadi di dunia pers mahasiswa sekarang ini seperti apa, Mas Abi? Mungkin yang jelaskan yang sebagai pelakunya. Kalau saya sendiri kan menjadi mahasiswa itu baru tahun 2022 gitu. Jadi berada di dalam kampus itu yang memang sudah terpapar oleh media sosial. Oh iya. Nah, jadi walaupun sebenarnya di banyak lembaga pers itu masih punya produk cetak, termasuk di saya sendiri di UIN, itu lembaga persnya namanya Arena, mereka masih terus bikin produk cetak berupa majalah, tapi dia per semester gitu diterbitin. Memang mereka gerakannya sudah masif di media sosial gitu. Nah, di beberapa LPM lain, di kampus-kampus lain itu juga melakukan yang sama kayak di UGM itu Balairung masih produksi majalah, tapi di media sosial juga gencar gitu. Saya mau memulai starting point-nya sebenarnya untuk melihat kondisi saat ini di masa-masa COVID. Nah, waktu itu 2020? 2019, 2020, oh, iya. Dan efeknya sampai hari ini sebenarnya. Ada gap yang membuat lembaga pers itu kehilangan momen untuk melakukan kaderisasi gitu. Nah, jadi yang dulu biasanya kegiatan-kegiatan lembaga pers itu berada di dalam kampus, sekarang di COVID itu mereka harus tarik karena kan nggak masuk kampus, nggak kuliah, jadi kegiatan-kegiatannya dilakukan secara daring gitu, dan itu nggak sebegitu efektifnya untuk mungkin membentuk kader. Nah, dan efek yang lain itu pengaruh yang lain itu adalah bahwa mahasiswa hari ini juga orientasinya lebih ingin masuk ke dalam komunitas-komunitas yang lebih profesional, dalam artian itu bisa mendorong dirinya untuk ketika masuk ke dalam dunia kerja nanti gitu. Misal kalau dia suka fotografi, dia lebih memilih komunitas-komunitas fotografi, atau kalau dia suka dunia event, bikin-bikin acara, dia bakal memilih komunitas-komunitas yang bergerak di bidang event gitu. Ketimbang harus ikut terjun dalam dunia aktivisme, khusus jurnalisme gitu. Jadi kita lihat tren mahasiswa untuk
terlibat dalam gerakan-gerakan yang uh, lebih mengarah ke aktivisme gitu. Lembaga pers mahasiswa itu kan dia lebih aktif di dunia kepenulisan, dunia jurnalisme, tapi yang mengarah kepada aktivisme gitu. Maksudnya seperti apa? Aktivisme seperti apa? Apa yang sih yang ditulis di pers mahasiswa itu sebenarnya? Dia mengarah kepada investigasi-investigasi yang mendalam sebenarnya, dengan masih setia sama idealismenya, atau setidak-tidaknya buku 9 etika jurnalisme Bill Kovac dan Tom Rosenthal itu masih jadi pegangan gitu. Nah, beda sama media-media yang lain yang mungkin lebih bergerak di produksi berita secara masif, secara cepat gitu. Nah, mahasiswa-mahasiswa hari ini sama trennya sebenarnya, daripada ikut ke organisasi mahasiswa yang eksternal gitu ya, atau organisasi seperti badan-badan eksekutif mahasiswa atau gerakan pers jurnalisme, itu kan yang tidak terlalu menunjang karir. Nah, tren mereka untuk masuk ke situ menurun gitu. Lebih pengen mencari komunitas atau organisasi yang benar-benar menunjang karir. Nah, itu yang saya lihat hari ini. Ya. Itu ya sebenarnya yang kita lihat sih, itu PR kita sudah lama ya Pak Min ya. Maksudnya mahasiswa itu sebenarnya juga sejak zaman kita kuliah 98 juga isu-isu yang selalu kita gaungkan di para aktivis itu kan, misalkan anti pragmatisme, idealisme, apa segala macam lah, idealisme gitu kan. Dan ternyata masih sekarang juga mungkin lebih parah apa gimana Pak? Kalau melihat kan dirimu kan banyak bersentuhan dengan anak-anak mahasiswa nih sekarang nih. Apa yang terjadi dengan mereka sebenarnya? Apa ya? Saya ya kalau misalnya isu yang tadi diceritakan soal mahasiswa lebih banyak memilih yang profesi, menunjang karir, bisa mempercepat dapat kerja, membuat senang bertua, ya, membuat senang bertua, meningkatkan kepercayaan diri, cepat punya uang gitu ya. Kayaknya sama-sama aja tuh dari 10-20 tahun yang lalu. Jadi sebetulnya kayaknya nggak ada yang berubah. Mungkin yang berubah hanya ada media sosial aja. Dan media sosial itu kan kayak dia bukan mengubah, tapi kan dia kayak mempercepat atau mempertegas gitu ya kecenderungan yang ada sebetulnya. Dan isu fundamentalnya kayaknya tetap nggak berubah. Misalnya mahasiswa itu kan isunya mahasiswa lebih pragmatis. Mereka tidak suka sesuatu yang idealis gitu ya. Dari dulu tarik menariknya ya antara menjadi pragmatis atau menjadi idealis gitu. Cuman itu aja kayaknya. Tapi nggak tahu apa ya. Tapi mungkin sekarang untuk media pers mahasiswa gitu, yang membedakan dengan dulu mungkin anunya ya, cara bagaimana media itu dipublikasikan atau didistribusikan gitu ya. Kalau dulu kan memang cetak ya, nggak ada cara lain. Jadi dulu itu urusannya oplah gitu ya, berapa eksemplar, berapa oplah. Tapi saya yang di tahun-tahun ini mungkin yang tidak dilihat, yang tidak dijumpai oleh generasimu ya. Saya pernah melintasi satu periode di mana menjadi bagian dari pers itu keren banget gitu. Betul itu. Dan masing-masing kampus itu kayak berlomba-lomba membuat medianya sendiri-sendiri gitu. Bukan hanya masing-masing kampus, mungkin ada jurusan gitu. Jadi kayak misalnya setiap kelompok itu kayak bikin majalah sendiri-sendiri gitu. Dan itu semarak gitu ya. Ada masa di mana saya menjumpai itu. Sangat bergengsi. Dan kalau sebetulnya kalau kita telusuri ya, sebetulnya dunia jurnalistik itu yang menginspirasi munculnya
namanya jurusan komunikasi di seluruh Indonesia. Dan mahasiswanya banyak gitu. Dan mungkin sebagian besar dari jurusan komunikasi itu yang dipelajari itu media. Dan di dalam media itu yang dipelajari bagaimana caranya menjadi jurnalis gitu. Jadi ada masa di mana kayak gitu, dan banyak sekali teman-teman wartawan yang ditarik menjadi dosen di awal-awal gitu ya. Di awal-awal saya mendapati periode yang seperti itu gitu, meskipun saya tidak masuk secara langsung ke dalam situ, tapi nah kemudian muncul idealisme di dalam berpers itu untuk memberitakan kebenaran gitu kan. Antara memberitakan kebenaran dan memberitakan kenyataan. Nah, itu dua hal yang berbeda tuh. Ada pers yang memberitakan kenyataan, beritanya cepat, per detik gitu. Itu data, itu memberitakan kenyataan gitu. Nah, yang memberitakan kebenaran itu tidak banyak, karena dia harus kayak mendalam gitu ya. Ada investigasinya, dan kayaknya media itu kompetisinya itu tuh, antara memberitakan kenyataan dan memberitakan kebenaran gitu. Kan begini, berarti kan kalau tadi soal kebenaran dan kenyataan itu kan artinya bahwa pers hari ini kan juga melihat pasar lebih senang yang apa gitu. Pasar lebih senang yang nyata, yang bisa kita lihat langsung secara nyata mata, atau pasar lebih senang melihat sesuatu yang benar meskipun pahit gitu. Gimana kalau menurut Mas Abil? Kalau tadi saya mau sambungkan sedikit sama yang dikatakan sama Bang Amin tadi. Kalau misal Bang Amin di masa-masa kuliah melihat bahwa menjadi bagian dari lembaga pers itu jadi satu hal yang keren gitu ya. Hari ini kan trennya menurun gitu. Sekarang yang paling keren apa berarti? Menjadi viral. Menjadi viral. Iya. Jadi mereka itu apa ya? Jadi lembaga pers akhirnya kan kesusahan untuk apa ya, mencari penerus. Nah, jadi untuk mengurusi kader-kadernya gitu atau anggota-anggotanya saja kesusahan, apalagi mau menemukan formula yang bagus untuk menggait atensi dari publik untuk membaca beritanya gitu. Jadi kesibukan untuk mencari siapa yang melanjutin lembaga ini gitu. Bagaimana kita bisa mengajak mahasiswa-mahasiswa untuk masuk dalam lembaga pers. Karena tantangannya di situ, ditambah lagi budaya literasi mahasiswa sendiri yang menurun. Nah, beberapa kali saya ketemu sama lembaga-lembaga, teman-teman dari lembaga pers di beberapa kampus, kayak di UNY, di UIN gitu. Nah, mereka sekedar untuk membaca aja itu beberapa anggotanya masih sulit. Jadi pengurus lembaga persnya itu masih mendorong kader-kadernya untuk rajin baca. Padahal untuk masuk dalam dunia jurnalisme, dunia kepenulisan, minat membaca itu kan udah jadi prasyarat gitu. Nah, jadi masih sibuk ngurusin yang kayak gitu daripada menemukan formula yang bagus untuk bisa menyaingi media-media mainstream, bagaimana menggait atensi publik gitu. Itu masih kesusahan di situ gitu. Berarti ya ya memang kalau dunia pers kan apa ya, syarat dengan dunia penulisan ya. Maksudnya kalau misalkan kader-kader ini masih, ya fenomena umumnya adalah mahasiswa sekarang tidak gemar membaca, ya kemudian berakibat pada penulisan juga berkurang berarti kan. Kok kayaknya semakin suram aja ya. Apa kalau Mas Abil gimana sih trik-triknya untuk menggait anak-anak ini? Kan kalau misalkan tadi misalnya soal profesionalitas, misalkan dunia kerja misalkan, kan bisa kita tawarkan juga bahwa masuk ke pers mahasiswa juga nanti akan akan ada
bekal untuk kalian akan menjadi wartawan misalkan atau announcer misalnya gitu. Kalau sekarang kan saya lihat kalau dari Gen Z sekarang kan keren itu kalau jadi konten kreator. Bisa berani ngomong di depan kamera gitu, bisa jadi influencer gitu. Nah, itu yang sekarang dilihat sama media anak-anak muda gitu. Nah, kalau kita mau balik lagi ke media pers tadi, sudah saatnya media pers itu melihat tren-tren yang berkembang sekarang gitu. Nggak cuman fokus dalam bagaimana menyampaikan kebenaran saja gitu. Kebenaran apa yang mau disampaikan. Tapi yang lebih penting bagaimana mengemas atau menyampaikan kebenaran itu secara menarik. Ya, dan bisa ditangkap sama semua orang. Ya, akhirnya mau nggak mau kita kan akan melihat pasar juga ya. Yeah. Pasar seperti apa yang kemudian tentunya sebagai pers mahasiswa tidak boleh meninggalkan yang namanya idealisme tadi ya. Kan begitu. Ditambah sama model ekonomi lembaga pers tadi. Kebanyakan kan lembaga pers di kampus-kampus itu didanai oleh kampus dan anggaran dari universitas. Anggaran dari universitas, dan itu seringkali nggak mencukupi juga gitu. Kurang. Bahkan sekedar untuk mau nyetak ya. Kayak di UIN itu sekedar mau nyetak itu bahkan kurang gitu. Nah, kalau cari iklan di luar? Nah, itu yang saya lihat sekarang kurang dari lembaga-lembaga pers ini gitu. Menentukan model ekonominya untuk menjaga kelangsungan lembaga persnya gitu. Jadi karena mungkin secara pendanaannya kurang, ditambah kalaupun mereka mau beralih dari produk cetak ke media sosial itu kan untuk menghasilkan konten yang berkualitas dia butuh perangkat-perangkat yang memadai gitu. Nah, untuk itu saja mereka harus merelakan mungkin barang-barang yang bagus dari anggotanya untuk dipakai gitu kan. Jadi belum punya sistem atau model ekonomi yang menunjang keberlangsungan lembaga persnya gitu. Ya begitu ya. Maksudnya persoalan-persoalan sebenarnya juga perusahaan klasik juga sebenarnya. Sebenarnya iya. Ya. Dulu juga gitu. Gitu ya. Jadi dukungan dari kampus juga minim sebetulnya. Minim. Nggak banyak. Ya banyak. Apalagi kalau persnya itu kritik kampus. Apa dipotong. Iya. Iya kan. Jadi ya memang sepertinya kalau dari sisi pengelolaannya juga tidak jauh berbeda ya. Mungkin sekarang ini tantangannya jadi lebih berat gara-gara media sosial. Nah, ini sekarang kita beralih kepada pers dan perubahan sosial. Kan salah satu pers itu kan sebagai motor gerakan perubahan sosial juga kan, salah satu ininya, idealismenya kan. Nah, kalau tadi tulisan-tulisan atau pengandaran aja masih minim ya. Terus gimana mau ngomong soal perubahan sosial? Kan gitu. Kan kita tahu beberapa akhir-akhir ini beberapa demonstrasi dan sebagainya itu kan sangat masif karena mereka cepat menerima informasi ya. Misalnya yang terjadi di Nepal itu sangat masif sekali karena memang sekarang apa-apa serba cepat. Nggak tahu itu benar apa enggak, tapi pokoknya cepat. Itu yang menyikapinya ya, antara cepat dan benar itu. Sekarang memang kalau kita lihat lembaga pers itu, bahkan lembaga pers yang mainstream gitu, kalah sama yang istilah sekarang itu homeless media. Homeless media. Dia media pemberitaan yang nggak punya semacam rumah, entah itu secara rumah, perusahaannya, kantornya, nggak jelas statusnya gitu. Tapi punya followers yang bisa ratusan ribu atau bahkan jutaan gitu. Nah, yang dijual oleh lembaga-lembaga atau homeless media ini adalah selain cepat, dia jual sensasi juga. Maksudnya dia bisa mengemas satu
kasus, satu permasalahan itu dengan cara yang clickbait kalau sekarang bisa narik atensi dari publik gitu. Bahkan dia bahkan bisa bikin perdebatan tuh dari satu konten, ada mungkin bisa belasan ribu yang komen gitu. Entah itu nanti dari buzzernya gitu atau memang dari publiknya langsung bisa buat perdebatan di situ gitu. Nah, di kalangan mahasiswa karena tadi lagi-lagi masih sibuk ngurusin internal gitu. Masih bingung cara bikin model ekonomi yang bagus. Akhirnya untuk bisa mengalahkan homeless medianya aja sulit gitu. Nah, apalagi tapi menurutmu itu masalah nggak sih sebenarnya buat kita itu? Bagi saya masalah, Bang. Masalah. Karena gimana masalahnya? Kalau sekarang kan ya saya sendiri sebagai Gen Z gitu, Bang ya. Kadang bingung juga mau percaya yang mana gitu loh. Ya. Kita misal kalau dulu kan masih susah nyari informasi. Sekarang susah memilih informasi gitu. Ada banyak informasi yang berseliweran masuk terus, jadi bingung gitu. Bahkan mau nulis nih, dulu kan nulis mungkin butuh tenaga, waktu, meluangkan dan kesiapan gitu. Sekarang dengan adanya AI, karena kita karena udah ngeliat lah ini aja dalam nggak lebih dari 1 menit bisa selesai satu artikel gitu. Akhirnya ada perasaan, wah kayaknya nulis kayak gini sekarang bakal ketutup nih sama AI gitu. AI itu kan dia produksi teks dan bisa dimanipulasi juga biar nggak ke-track ini sebagai bagian dari plagiarisme gitu atau bukan. Ya kita bisa ngeklaim itu tulisan kita gitu. Nah karena ada perasaan kayak gitu tadi, ya niat atau kesiapan untuk menulis itu jadi turun gitu. Akhirnya bergantung pada itu ya, teknologi itu ya. Iya gitu. Itu juga terjadi di dunia visual juga, foto, video itu. Sekarang kita tinggal berikan perintah, jadilah foto. Seperti foto profilku itu juga hasil dari AI gitu. Nah, ini sekarang kita melebar ke AI sekarang jadinya. Ya akhirnya kayak itu ada kritikus seniman mana itu, dia membuat lukisan itu tentang kuas yang terpotong. Jadi sekarang kuas itu memang benar-benar tumpul. Nggak ada lagi karena sekarang ya teknologi banyak menggantikan peran-peran pena atau pensil atau kuas. Ini kan salah satu bentuk kegelisahan kita juga atau kita nggak gelisah. Nggak usah gelisah, apa Bang? Ya mungkin saya tuh nggak tahu gimana juga ya. Mungkin nanti kita ada sesi sendiri ngomongin soal AI ini, karena ini isu yang sangat besar, tapi kita belum banyak membicarakan soal itu. Bisa nggak tahu dari generasimu ya. Generasimu ini kan generasi yang bukan instan. Saya sebenarnya tidak terlalu setuju dengan instan itu. Kita juga dulu sukanya juga instan sebetulnya. Kalau ada, nggak ada. Kita suka yang saset. Iya, saset instan. Tapi maksudku begini. Kalau saya kan generasi milenial, atau lagi di atas saya kan generasi baby boomers ya. Generasimu kan generasi Z. Generasi Z itu kan generasi yang tercelup sangat dalam di dunia media, revolusi teknologi digital ini. Generasimu itu nggak bisa ngelihat dulu itu gimana gitu. Zaman analog itu kayak gimana? Zaman yang Anda tahu kan semuanya zaman digital nih. Begitu lahir mengetahui dunia ini sudah melalui dunia digital kan. Nah itu yang saya maksud, kalian itu antara generasi Z dengan digital itu kayak sesuatu yang sekarang itu mulai berhimpitan itu. Ya generasi Z itu cara berpikirnya ya digital, cara dia menampilkan diri ya digital itu gitu. Jadi kayak kalian sama dunia digital itu berhimpit gitu ya. Kayak susah mencari mengambil jarak gitu. Meskipun kayak tadi itu ya, aduh nanti kan pakai AI udah bisa ngapain gitu. Jadi susah gitu. Jadi ya udahlah pakai AI semua gitu. Bahkan sekarang kalau dosen ngasih tugas suruh nulis tangan, dikasihkan ke AI, jadilah tulisan tangan. Betul.
kayaknya hampir tidak ada di dunia ini yang tidak bisa ditiru oleh mesin yang namanya AI ini. Sebetulnya AI itu hanya mencontoh salah satu cara belajar manusia paling purba, meniru. Dia itu kemampuannya cuman itu, meniru gitu. Bahkan semua yang dia lakukan itu kan awalnya meniru, melakukan tiruan terhadap yang sudah ada terus dia replikasi gitu kan. Sehingga kalau perintahnya kita masukkan, pertama dia akan mencari referensi yang sebelumnya, lalu kemudian dia tambahin apa gitu. Jadi itu dia kayak mengcopy kemampuan belajar kita yang paling purba itu meniru. Nah yang dia tidak bisa dilakukan kan kritis sebetulnya. Critical thinking itu mereka nggak bisa tuh, atau mungkin belum sampai ke sana gitu ya si AI ini. Nah kalau generasi kita itu yang sudah mulai jadi orang tua ini sudah berubah nih. Kayaknya kita itu generasi yang agak lengkap gitu ya, mulai dari yang paling analog, belum ada telepon gitu ya, sampai ada telepon, sampai telepon di wartel gitu. Mulai dari cuman wesel gitu zaman dulu ya, mengirim pakai wesel, mengirim surat pakai pos, menulis tangan, terus dulu ada pager, ada apa ini namanya, yang menulis kata, dihitung setiap suku kata itu apa namanya itu dulu? SMS. Bukan, sebelum SMS itu? Di pager itu. Instagram ya, bukan? Gram apa? Oh, Telegram. Telegram. Dulu ada Telegram. Kamu nggak tahu ya? Nggak tahu. Itu berkata gitu. Oh, lahir udah ada HP ya? Udah. Mereka belum gitu. BlackBerry. Mulanya BlackBerry. BlackBerry itu sudah canggih gitu ya. Lalu mulai ada telepon pertama. Dengan itu. Telepon genggam pertama yang lucu-lucu, unik-unik gitu ya. Dan itu cerita yang besar sampai menghancurkan Nokia sebagai raksasa gitu ya. Lalu sekarang masuk ke dunia Android gitu, lalu dunia digital. Jadi kayak generasi seusia kami itu kayak masih bisa mengambil jarak gitu. Jadi kalau kita bilang nulis kok pakai AI, itu kita masih punya relevansinya gitu. Kan kalau generasi kalian nulis kok nggak pakai AI gitu. Pertanyaannya berbeda. Jadi gitu. Jadi nulis kok nggak pakai AI itu jadi sesuatu yang aneh. Di zaman kita kok nulis pakai AI, kita masih punya pikiran bahwa bahkan kita sekarang berpikir pun itu dibantu sesuatu di luar diri kita. Jadi kan kita memanggil sesuatu di luar diri kita untuk bantu kita berpikir gitu. Itu artinya bahkan berpikir pun kalian di zaman kalian itu sudah AI. Jadi pikiran kalian itu ya AI itu gitu. Nah, itu tantangannya menurut saya cukup berat gitu ya. Bahkan sampai di dunia pendidikan sebetulnya. Kita kan sudah susah membedakan ini dikerjakan secara benar-benar oleh yang bersangkutan atau dia meminjam sesuatu yang lain untuk membantunya berpikir gitu. Nah, krisis identitas sebetulnya. Krisis identitas itu yang paling parah itu adalah dia bertanya siapa dirinya kepada sesuatu yang diciptakan oleh manusia itu sendiri. Generasi sekarang itu kalau lagi gabut, dia kan ngobrolnya sama AI. Jadi bahkan mungkin guru, ustadz, dosen, perannya kan semakin menurun. Dia bertanya dia masalah apapun, akan memberitahu jawabannya gitu. Memberitahu jawabannya. Tetapi yang tidak ada itu kan kayak bagaimana jawaban itu dipahami secara manusia gitu. Misalnya dia memberikan jawaban sangat psikologis gitu. Kalau itu diterapkan dengan tanpa bertanya kepada yang punya pengalaman, itu bisa kacau. Bahkan mungkin sekalipun kita bertanya soal teori gitu ya, AI bisa menyediakan semua teorinya gitu. Tapi bagaimana teori itu diaplikasikan, bagaimana teori itu dipahamkan, bagaimana teori itu dioperasikan, dia nggak ngasih tahu. Kita nanya karma gitu ya, dia kasih semuanya gitu. Tapi bagaimana kalau misalnya karma kita pakai untuk melihat MBG gitu, nah, dia mungkin akan keteteran gitu.
Nah, yang bagian itu tuh yang apa? Yang mulai nggak ada di apa? Di generasi kalian ini. Nah, sebetulnya generasi milenial itu punya tanggung jawab yang besar itu untuk ngasih tahu gitu. Tapi generasi milenialnya itu kan kayak juga dia juga dimabok oleh digital gitu. Dan semua yang ada digital, generasi kami itu menganggapnya itu kebenaran itu loh. Nah, itu maksudnya itu. Ya kemarin sempat diskusi juga dengan salah satu seniman Jogja itu tentang itu kan sekarang bisa ngarang lagu juga. Bisa. Tapi gimana sama si seniman itu bahwa karangannya itu tidak berjiwa. Ya kan jiwa-jiwa itulah yang kemudian semakin hilang dari dunia kita, termasuk di tulisan-tulisan itu kan kemudian cara bahasa Jawanya itu kerenteknya itu kehilangan, jiwanya itu kehilangan. Nah, ini sebenarnya PR juga sebenarnya bagi kita. Nah, kalau cara saya misalnya saya ngasih sesuatu kepada mahasiswa gitu ya, saya suruh mereka menulis sesuatu dan tulisannya bagus. Terus saya akan minta tulisannya dan saya suruh ngomong. Biasanya itu akan hilang gitu. Karena apa ini namanya? Khodamnya diambil. Jadi karena sekarang ini punya khodam banyak sekali. Kalau dulu khodam itu sesuatu yang sangat mistis. Semakin makin kesini khodamnya itu dekat sekali gitu. Nah, sekarang kita kembali ke pers. Nah, bagaimana tantangan seperti ini di dalam cerita pers mahasiswa? Apakah mahasiswa sekarang ini masih punya keinginan pengen menulis? Apa masih? Apa udah enggak? Atau seperti apa sih? Atau jangan-jangan nanti terbitannya pers mahasiswa itu isinya kumpulan-kumpulan dari AI. Kan ya tak lucu jadinya. Sebenarnya kalau saya lihat Bang ya, itu AI ini masih belum terlalu digunakan sebenarnya. Pers mahasiswa belum terlalu mengenal AI gitu. Ya, satu hal dia memang bisa jadi ini ya, alat untuk mempermudah. Kalau misalnya dia bisa menggunakan AI ini, dia mungkin barangkali bisa mengalahkan media-media yang produksi tulisan juga cepat gitu. Nah, tapi yang mungkin harus diperhatikan kan bagaimana misalnya dia mengumpulkan data gitu. Apakah wawancara yang dilakukan untuk menginvestigasi satu masalah itu memang dilakukan dengan etika-etika jurnalisme yang ada gitu. Secara teknikal mungkin nanti ketika dia misal katakanlah di satu lembaga ini mereka kekurangan ilustrator atau yang bisa mengemas visual dari beritanya gitu. Dia bisa gunakan AI gitu. Tahu misal mungkin ada produksi tulisan, ada berita yang mungkin harus benar-benar diangkat cepat gitu. AI itu kan bisa mengubah data-data menjadi satu tulisan yang enak dibaca gitu. Barangkali bisa menggunakan itu gitu. Tapi tetap tidak boleh meninggalkan prosesnya tadi gitu. Kalau tadi misalnya kalau contoh kasusnya adalah musik tadi, jiwanya kan hilang. Gitu. Dalam artian dia secara personal dia kan dibagi dua gitu, kita anggap bagi dua, satu yang untuk audiens, satu yang untuk pribadi senimannya sendiri gitu, ekspresi karyanya. Kalau menggunakan AI kan hanya untuk audiens saja, untuk pribadi senimannya sendiri kan dia nggak mendapatkan penjiwaan tadi. Sama kayak mau memproduksi tulisan, ya kalau kita hanya fokus sama audiens, ya kita bisa gunakan AI aja tuh produksi. Tapi untuk menjiwai kepenulisan itu sendiri, mahasiswanya nggak bisa. Gitu. Kalau dulu ya, kalau kita baca tulisan itu kan kita selalu membayangkan emosi penulisnya. Nah sekarang itu tuh kayak lepas dari penulisnya. Tulisannya kering gitu. Kering kan jadinya. Nah itu apakah kemudian menjadi masalah nggak? Kalau itu tidak masalah ya udah kita jalani aja. Kalau itu masalah ya harus kita betulkan ya begitu. Kalau idealismemu piye? Ini kan tanggung jawab kalian ini. Apa Bang? Kalau mau melihat kondisi sekarang kan
ya kita nggak bisa hanya terpatok sama ini ya, idealisme dalam artian kita memang benar-benar mau memproduksi ini dari kita sendiri gitu, tanpa melihat bagaimana kondisi perkembangan teknologi sekarang gitu. Ya gimana kita mau memberitakan kebenaran atau menyampaikan kebenaran, ya kalau kebenaran yang mau kita sampaikan sendiri ditutup sama yang lain-lain ini gitu. Ya mau nggak mau kita harus paham bagaimana teknologi sekarang memproduksi kebenaran gitu. Jadi kita ya harus mau nggak mau harus berimbang. Harus menyelesaikan diri kan. Iya, harus menyelesaikan diri. Kalau kalau hanya terjebak pada idealisme, ya nggak bakal kemana-mana, nanti medianya bakal jalan di tempat. Karena kan sejarah perkembangan media ini kan dia selalu ngikutin bagaimana masyarakat membaca berita gitu, mendapatkan informasi gitu. Ya mau nggak mau harus ikut itu. Ya kalau teorinya ini kan Darwin kan siapa yang paling bisa menyelesaikan diri kan siapa itu yang paling bisa bertahan kan begitu. Kalau menurutmu pers mahasiswa akan bertahan nggak 10 tahun ke depan? Susah ini. Kalau saya masih percaya bakal bertahan, Bang. Karena sebenarnya kalau kita melihat, misalnya kita dalam konteks negara, ya yang AI itu kan dia menerima informasi dari media-media lain juga kan. Tergantung kita mau nginput berita ke AI-nya gitu. Ya, ada banyak persoalan-persoalan di Indonesia itu yang dia ini masalah kecil dan tertutup oleh masalah-masalah besar lainnya. Saya membayangkan kalau media pers mahasiswa itu nggak hanya berhenti di ikut tren algoritma pemberitaan. Misal lagi ramai RUU TNI, semua pers mahasiswa bahas RUU TNI gitu. Ya pasti kalah dengan algoritma media-media mainstream yang lebih kencang gitu. Tapi ada beberapa media pers yang dia fokus terhadap pemberitaan tertentu gitu. Misal Floresia gitu yang basisnya di Flores, ya dia fokus memberitakan tentang masyarakat Flores, adatnya gitu. Bagaimana eksploitasi terjadi di Flores misalnya. Ada beberapa media yang misal fokusnya di advokasi hak-hak masyarakat adat gitu. Nah dia kan lebih spesifik gitu, nggak hanya ikut tren algoritma yang ada gitu. Dan yang seperti itu kan masih tetap diperlukan, nggak cuma ikut pemberitaan yang sudah diberitakan oleh media mainstream gitu. Berarti yang diperlukan sekarang itu tentang spesifikasi. Menurutmu begitu ya? Ya, harus spesifik gitu, nggak ikut. Spesifik. Maksudnya tidak harus ikut kayak koran, nggak koran gitu ya? Nggak harus ikut berita besarnya apa? Nggak kayak koran maksudnya? Ada banyak hal-hal yang bisa diangkat selain yang diberitakan sama media mainstream gitu. Media mainstream itu maksudnya koran kan? Koran atau media pers yang udah perusahaannya udah jelas dan sistemnya udah terbangun sedemikian sistematis gitu. Kita bahas tentang isu-isu gerakan demonstrasi yang terjadi di beberapa negara, termasuk Indonesia, dan terakhir yang kita lihat sangat gencar di pemberitaan itu di Nepal sampai sebegitunya, sehingga bisa menurunkan seorang presidennya. Nah, kalau kita lihat dari sisi pemberitaan, itu kalau saya melihat kan masyarakat di situ terinfluence dari berita-berita di media sosial, karena mereka lebih cepat menerima itu, mereka membaca, yang kemudian mereka ingin ikut terlibat dalam gerakan-gerakan itu. Nah, padahal itu belum tentu secara keabsahan kebenaran berita betul atau enggak kan gitu. Akan ada sangat banyak kepentingan yang berada di situ, di berita itu kan. Kalau dari sisi pers yang benar seperti apa sih sebenarnya? Atau yang enggak aja lah, dari sisi idealisme seorang ini pelaku media pers mahasiswa. Kalau yang jadi buku pegangan pers mahasiswa kan bukunya Bill Kovac dan Tom Rosenthal itu yang ada 9+1 etika jurnalisme gitu. Beberapa yang penting itu kayak setia kepada kebenaran gitu. Ada asas verifikasi. Jadi selama melakukan pemberitaan harus memverifikasi terus gitu. Ada asas keberimbangan. Misal
dia harus antara pendapat warga sama pendapat pemerintah itu harus dipertemukan, mengemas dengan cara menarik gitu, sama berita-beritanya harus relevan. Nah, yang kayak gitu sebenarnya kalau mau setia sama buku itu tadi, lagi-lagi maka akan dibenturkan sama media-media yang clickbait, sensasional gitu. Itu tantangannya selalu di situ. Media-media yang selalu nyantol pada algoritma. Atau mungkin bisa bikin algoritma sendiri malah. Karena dia tadi bikin ini ya, produksi berita-berita yang sensasional gitu. Ya kalau dulu kan aku masih terngiang-ngiang ya. Dalam gerakan 98 itu ada aktor intelektual. Kalau sekarang ini saya jarang dengar loh aktor intelektual itu. Oh, iya. Buzzer malah. Karena sekarang buzzer ya. Nah, apakah itu juga digerakkan oleh ternyata jangan-jangan gerakan-gerakan ini penggeraknya bukan aktor intelektual? Ini sebenarnya saya kemarin baca buku ini The Rise of Lifestyle Activism, karyanya Nikos Sotiropoulos namanya, orang Yunani. Tapi dia intelektual di Amerika. Dia dari tradisi liberal, tapi dulu pernah di gerakan kiri, tapi dia mengkritik gerakan kiri sekarang. Karena yang ia lihat sekarang gerakan-gerakan, ya termasuk gerakan-gerakan mahasiswa itu kan sering menggaungkan narasi-narasi kiri gitu. Nah, tapi hanya terjebak pada performatif gitu. Yang penting gaya hidupnya, lifestyle-nya kelihatan orang yang melawan pemerintah, mengangkat isu-isu keadilan, kesetaraan gitu. Tapi kalau ditanya alternatif, katakanlah ada sistem yang kita gunakan sekarang itu sistem yang sudah rusak gitu. Ada alternatif lain nggak untuk memperbaiki yang rusak-rusak ini? Ya mereka juga bingung. Karena mungkin tadi bisa kita balikan lagi, aktor intelektualnya hilang gitu. Gerakannya hanya dimotori oleh emosionalisme atau supaya kelihatan, supaya dilihat orang melawan gitu. Demo, posting story gitu. Padahal mungkin nggak ikut konsolidasi gitu, nggak paham isunya gitu. Diajak pacarnya gitu. Jadi nggak punya. Malah ketemu bapaknya, bapaknya polisi. Mereka nggak punya basis apa ya, alternatif. Ini setelah gerakan-gerakan kayak gini nanti mau ngapain gitu. Makanya kalau dilihat kemarin demo RUU TNI itu kan mungkin meledak kali Bang ya, ada berapa ratus titik di Indonesia, tapi ya tetap saja nggak berhasil kan, nggak punya strategi taktiknya nanti untuk meluluskan apa yang isu yang mau kita angkat, nggak punya gitu, bahkan nggak punya orang-orang yang bisa dipegang mungkin di parlemen gitu. Plus sama saya lihat gini Bang, sekarang anak muda itu melihat politik itu sebagai satu hal yang kotor, yang menjijikkan, uang haram lah, narasi. Jadi nggak mau ikut terlibat dalam politik praktis. Padahal kan kalau dia aktivis misalnya, punya ide-ide tentang bagaimana membentuk masyarakat yang lebih baik, ya jalan yang lebih pas itu yang masuk ke dalam arena politik tadi gitu. Sekarang kan pemuda itu yang penting kelihatan melawan nih. Yang penting kelihatan kiri, kelihatan anti pemerintah gitu. Pokoknya Jakarta gambarnya Che Guevara. Tapi nggak punya langkah strategi taktis untuk bisa meloloskan ide-ide dia tadi gitu. Akhirnya terjebak ya di gaya-gayaan doang, gaya hidup melawan. Penanda. Apa yang mana kok ya Pak Amin? FOMO intinya ya sekarang itu. Ya, FOMO, takut ketinggalan. Ya itu boleh juga kita melihatnya dengan cara seperti itu ya. Tapi kalau kita cerita soal gerakan sosial itu sebenarnya ada dua saja. Yang pertama itu rebellious, dan yang kedua itu transformatif. Nah, yang tadi kamu ceritakan itu kan kamu inginnya yang transformatif. Ada perubahan, ada ini gitu. Tapi yang terjadi rebellious. Dia mau ngelawan aja gitu. Dan itu nggak apa-apa. Itu tetap oke saja. Jadi ya dia memang mau bikin apa ya?
jadi performatif gitu ya. Ya memang itu yang mau dia sampaikan. Kalau kita cerita cerita tentang gerakan sosial, ada namanya the movement is the message. Jadi yang pesan utamanya itu ya kelihatan ngelawan itu. Memang itu yang mau di ini, dan itu bukan sesuatu yang menurut saya bukan sesuatu yang buruk juga gitu. Meskipun nanti dia ngopi-ngopi di Starbucks gitu ya. Itu nanti dia posting ngopi di Starbucks terus dia bilang ini adalah tentakel kapitalisme gitu. Bintang merah. Kopi bintang merah. Terus dia foto gitu kan. Ini adalah tentakel kapitalisme global gitu ya misalnya. Nggak apa-apa gitu. Tapi ada dimensi resistensinya itu. Masih oke. Yang bahaya kalau sama sekali nggak ada. Dan kita perlu hati-hati di sini karena mendudukan mereka sebagai sesuatu yang FOMO itu kayak bisa menyingkirkan atau bisa kayak membuat mereka tidak percaya bahwa mereka sedang melawan. Wah, itu perlu diapresiasi. Terus diapresiasi karena kalau tidak ada itu nggak ada tuh Nepal itu. Awalnya kan mereka menunjukkan aja bahwa mereka melawan gitu, bahwa mereka tidak suka dengan pemerintah yang korup dan seterusnya, itu masih penting gitu. Memang kalau kita mau cerita transformasi itu sangat lama waktunya. Reformasi 98 itu 30 tahun baru terjadi gitu ya. Indonesia sebagai sebuah transformasi sosial, Indonesia ini ya, itu hampir 1 abad baru terjadi gitu. Tapi di antara 1 abad itu rebellious itu. Ya pakai bahasa yang macam-macam kan, antek kolonial lah, dengan apalah gitu. Terus kalau di ceritanya Pram itu kita menemukan sinyo banyak hal di sana gitu. Tapi kata-katanya itu kata-kata yang kadang-kadang bentuknya sindiran, kadang-kadang bentuknya ironi gitu ya, kadang-kadang bentuknya pelesetan, kadang-kadang bentuknya untuk sampai pada satu titik yang mengubah semuanya. Itu memang panjang dan memang dibutuhkan semacam kedalaman untuk melihat ini sebetulnya apa gitu dan kita mau kemana gitu. Jadi kalau kita lihat rame-rame mulai undang-undang TNI, terus kemarin yang DPR, terus kemarin yang ojol, saya merasa kita semua itu masih berada di dalam alam reformasi. Reformasi itu belum akan tergantikan gitu. Karena sebelumnya udah untuk menyuarakan pendapat itu udah ditekan, pasca reformasi dibuka selebar-lebarnya gitu. Dibuka selebar-lebarnya dan kita semua ini masih reformasi nih. Sampai undang-undang TNI kemarin itu kita semua masih reformasi. Ada yang pro dan kontra dan seterusnya. Transformasinya di mana titiknya? Transformasinya terjadi kalau kita sudah melihat transformasi itu sebagai musuh. Reformasi itu sebagai musuh. Belum terjadi itu. Coba lihat cerita tentang bagaimana reformasi muncul sebagai sebuah perubahan sosial ya. Setelah berhasil mengatakan 32 tahun Orde Baru itu musuh. Bahkan dari sejak Orde Lama kan dulu ya. Apanya? Orde Lama dulu kan dimaki-maki juga nih. Masuk Orde Baru dimaki-maki. Setelah kemerdekaan sampai sekitar tahun 60-an. Itu kan Orde Lama atau revolusi kemerdekaan masih belum dianggap musuh. Sampai satu titik di mana revolusi kemerdekaan itu sudah tidak lagi relevan, dia harus ditumbangkan, dia harus jadikan musuh. Lalu muncul pembangunan kan, Orde Baru, pembangunan dan seterusnya. Dilihat ini ya, ungkapan-ungkapan tentang reformasi itu sudah ada, bahwa reformasi gagal total. Gitu. Betul, reformasi gagal total. Korupsi gitu. Reformasi dikorupsi, itu kan masih semacam rebellious. Kayak orang itu loh kayak orang kesal itu loh. Kan kesal gitu. Tapi kekesalannya itu belum mengerucut itu jadi sesuatu apa gitu. Ya reformasi itu ini, tapi apa kalau bukan reformasi? Kita belum nyampe itu.
sebagai sebuah kolektivitas yang besar ini belum sampai di titik itu. Semua politik kita itu masih politik reformasi. Kenapa tadi saya mau bawa ke gerakan itu tadi, Bang? Karena saya lihat sekarang pemuda-pemuda itu yang mahasiswa lah, mereka kebingungan menciptakan sistem tadi. Menciptakan sistem, menciptakan tujuan jangka panjangnya, tujuan jangka pendek, strateginya gimana gitu. Makanya mau baik di pers mahasiswa atau di gerakan-gerakan mahasiswa. Karena tadi kebingungan menciptakan sistem, masih ngurusin personal-personal tadi. Jadi saya lihat di situ-situ terus muternya gitu. PR-mu banyak sekali. Jadi kalau masih ini kita sudah berapa tahun sejak reformasi ya? 25 tahun. Kayaknya reformasi masih akan cukup kuat sampai 5 atau mungkin setelah 2030, saya tidak tahu. Reformasi akan masih cukup kuat menjadi. Sampai suatu ketika ada orang bilang bahwa kita harus mengganti era reformasi. Iya, kita harus mengganti reformasi. Dan itu belum muncul sampai sekarang. Kita bisa saja bilang kita cari ini. Tapi yang lain setuju enggak? Ya kita ganti aja orde apa gitu. Pasca reformasi tapi kan nggak jelas apa pasca reformasi. Pokoknya ini pasca reformasi. Oh, apa itu pasca reformasi? Dulu juga ketika setelah orde baru ini apa? Orang nggak tahu juga. Sampai muncul yang namanya reformasi. Tahu nggak reformasi itu siapa pertama kali yang bilang reformasi itu? Bank Dunia. Itu kata-kata Bank Dunia sebetulnya. Reformasi itu bukan dari aktivis gitu. Salah kita. Bukan. Itu dulu reformasi ekonomi Indonesia menjelang krisis 98. Bank Dunia bilang reformasi gitu. Lalu reformasi itu diambil untuk menamai semua ketidakpuasan terhadap orde baru. Lalu dengan kata reformasi itu semuanya menyatu, kelompok kiri di situ, intelektual kanan, intelektual yang tengah kayak Nurholis Majid setuju juga, gitu. Islam konservatif setuju juga, gitu ya. Gus Dur oke juga, gitu ya. PDIP oke juga, gitu. Ya kita semua di situ, kayak gitu tuh. Oh, istilahnya kita harus menemukan satu wacana yang semua kepentingan ngumpul dulu. Tapi kan itu prosesnya panjang kan? Dan coba yang diambil itu kan dari kata-kata Bank Dunia yang dianggap sebagai antek neoliberalisme. Sama aja. tapi kan gini. Aktivisnya mau bilang iya kita reformasi, maksudnya ganti Soeharto kan? Ganti Soeharto. Terus kemudian ya kami ini reformasi. Yang lain maksudnya bukan ganti Soeharto tapi desentralisasi. Masuk juga kan? Yang lain bilang kita harus reformasi, kita harus pisahkan sipil dan militer, kita harus difungsi ABRI dikeluarkan, oke masuk juga gitu loh. Berarti kalau gitu Bang, sebenarnya yang sekarang kita tunggu itu, apakah memang kondisinya harus sedemikian parah dulu baru wacana itu dikeluarkan? No. Proses kita yang aktor-aktor sebagai mahasiswa ini harus bikin nuansa itu gitu. Nah, dulu kan kita membayangkan Ratu Adil ya. Ratu Adil. Dulu tuh ada politisi kawah itu dari PDIP dulu, namanya saya lupa. Dia canggih sekali tuh. Menceritakan Ratu Adil itu siapa, akan datang dengan ciri-ciri apa. Permati bukan? Iya, Permati. Saya senang sekali kalau dia wah, ramalannya mantap sekali ini. Tapi dia nggak sadar bahwa yang di Ratu Adil itu siapa? Ya reformasi itu. Itu Ratu Adilnya. Wacana bukan sosok, gue. Bukan. Yang bisa menyatukan kita semua dan membuat kita bisa membayangkan setelah ini kita apa gitu. Kan setelah reformasi itu kita bisa membayangkan sistem politik kita diubah, cara kita memilih diubah, cara kita menyusun cara kita mengurus partai politik dan membatasi jumlah partai politik diubah. Cara kita demonstrasi diubah. Cara kita mengatur keuangan daerah, pusat dan daerah diubah. Itu tuh yang membuat kita bisa mengubah itu. Nah, apakah harus ada krisis yang parah dulu? Bahasanya itu memang kalau zaman dulu ya bahasanya
partai yang dilarang itu apa ibu kota hamil tua. Maksudnya mau melahirkan itu tuh masuk konstruksi sakit gitu ya. Kan memang waktu 98 itu kan kayak gitu. Memang ada krisis. Krisisnya itu krisis yang sistemik, bahasanya gitu ya. Krisis yang sistemik. Ya itu sebenarnya kayak wacana dulu dari partai terlarang itu kan kita singkirkan para kepala batu. Gitu. Maksudnya itu adalah suatu situasi di mana kita semua menginginkan kita harus berubah gitu. Maksudnya itu. Bukan terus apa namanya situasi yang berdarah-darah dan apa segala macam. Kan bayangkan dari aspek skala cepat kerusakannya antara yang kemarin sama reformasi 98 kan agak sama kan? Ya, ya. Tapi skala transformasinya yang nggak sama. Betul. Setelah ini what? Nggak ada. Itu yang membedakan. Makanya yang kemarin itu rebellious menurut saya. Belum transformatif. Belum transformasi. 98 reformasi, transformasi. Kita jadi kerasa menjadi Indonesia yang baru itu loh. Tapi Bang, misal kita kan berkaca di reformasi dulu nih. Reformasi kan media digital belum semasif sekarang tuh. Nah sekarang kan kalau ada istilah simulacra itu loh, ya mungkin barangkali kita di pikiran kita dikonstruksi bahwa ya ini belum saatnya gitu. Ini masih baik-baik aja kok negaranya. Kita nggak perlu ada gerakan transformatif dulu. Nah ditakutkan yang kayak gini kan berjalan terus. Akhirnya kita rebel terus dan bingung kapan mau transformasinya gitu. Nah dalam kondisi yang kayak gini, kita harus menciptakan wacana itu atau memang ya kayak gini terus kira-kira? Apakah memang harus ada transformasinya gitu? Ada, tapi kan kecil-kecil. Belum membuncah gitu. Tadi tuh belum sistemik gitu loh. Ada, kita harus bikin government-nya digital. Nah itu agak bisa gitu ya, kan kecil kan? Kecil-kecil sebetulnya. Nah sebetulnya keresahannya itu juga sudah mulai meluas gitu. Tapi dia kayak masih berhasil dipadamkan. Jadi kemampuan kekuasaan untuk bisa mengelola ketidakpuasan itu makin canggih. Jadi kemampuan kekuasaan mengelola ketidakpuasan kita semakin canggih. Zaman Soekarno dia gagal mengelola partai politik. Dikelola dengan di zamannya Soeharto berhasil dikelola kan, pengawasan di mana-mana, surveillance di mana-mana, masyarakat takut semua gitu kan, cara mengelolanya gitu ya. Wah oke, kita bertahan 30 tahun itu. Setelah reformasi, cara mengelolanya kan beda lagi. Kalau mau demo ya silahkan gitu kan. Mau bakar-bakar, wah silahkan. Nah ini malah Menteri si Pigai bilang itu di depan DPR mau dibikin lapangan untuk demo, dikasih ban sekalian sama mobil gitu ya biar dibakar-bakar gitu. Jadi kan nggak bakar. Kayaknya oke juga itu kan dia itu bagus juga gitu ya. Terus kan kita kayak yang demo-demo itu kayak bingung asem nih gitu kan. Kemarahannya kita kayak kemarahannya dikanalisasi gitu. Nah itu cara bagaimana keresahannya kayak semacam disalurkan gitu. Ya artinya reformasi ini canggih dalam mengelola ketidakpuasan publik sebetulnya. Cuman pertanyaannya ini akan sampai di titik mana gitu ya. Kemampuan reformasi ini dalam mengelola ketidakpuasan publik gitu. Karena begini, kalaupun kita rebel semua dan kita tidak puas, itu kan pertanyaan kita. Kalau seperti ini situasinya dan tidak ada order, kan bahaya. Nggak ada tatanannya itu loh, nggak ada aturannya kan bahaya. Itulah sebabnya transformasi itu membayangkan setelah ini tatanannya apa gitu. Tapi harus dimulai oleh siapa kan gitu? Kita semua memulainya. Meskipun kita nggak mau memulainya, kita memulainya. Secara tidak langsung terlibat. Kita memulainya, kita semua memulainya. Waktu kita lihat di perempatan semik gitu ya, kita sudah memulainya itu. Kita lihat berita tentang ini, kurang ajar, kita memulainya itu.
Oke. Waktu kita menulis ini cerita tentang MBG segala macam, kita sudah memulainya. Pemerintah bikin kebijakan yang salah, dia juga memulainya. Gitu. Oke ya. Nah, pers mahasiswa. Balik lagi Bang ya. Balik. Ini PR-nya banyak Mas. Selain soal internal, Nah, kader, ya. terus menyuarakan aspirasi, Mengemas berita ya. mengemas, segala macam. Jadi kalau pertanyaannya, apakah pers mahasiswa masih relevan? Selama pers mahasiswa masih menulis, dia masih relevan. Menulis bukan membuat ini ya. Ya, pokoknya AI ya. terbitin apa segala macam, nggak pakai AI gitu. Iya. Bikin buletin Jumat ya. Atau buletin Jumat, buletin Sabtu, buletin Minggu, buletin Senin. Penting nggak nulis prompt AI gitu ya. Yang penting sebenarnya masih nganggo AI. Selama kita kritis, kita sudah memulai. Apakah tatanannya besok akan lebih baik dari ini? Kita harus punya keyakinan itu baik. Oke, teman-teman, kayaknya sudah panjang kita ngobrol soal pers mahasiswa, meskipun ada agak kemana-mana. Kiri kanan. Tapi nggak apa-apa. Ya jenenge mau ngobrol ya kayak gini. Ya gitulah, namanya rapat RT itu ya. Iya, kayak gini. Kadang temanya apa, larinya kemana. Matur nuwun ya Mas Abil sudah datang ke teras kita. Sama-sama Pak. Iya, Mas Abil ini dari Aceh, jadi saya agak membatasi ngomong Jawa. Ya. Biar nggak Roaming. roaming. Tahu istilah roaming ya? Iya, Lola. Roaming Ya. bukan Lola. Jadi kayak misalnya beda masuk ke tema baru yang kamu nggak tahu, Beda server. beda server. Sampai jumpa lagi di rapat RT edisi minggu depan dengan tema-tema yang lebih seru dan lebih bikin kita mikir. Matur nuwun, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kasus masih ada enggak?